Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Memasuki bagian pertama, masih di bagian pertama ialah pembukaan. Memasuki bagian biografi ringkas Buya Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi ringkas Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah putra Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, tokoh pelopor dari gerakan Islam kaum muda, kaum yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Soleh di Minangkabau, yang memulai gerakannya pada tahun 1906 Masehi setelah kembali dari kota Mekah, yang digerakkan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah rahimahullah, yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul. Di waktu mudanya adalah menentang ajaran Robitoh yang menghadirkan guru dalam ingatan. Salah satu sistem yang ditempuh oleh penganut-penganut thariqat ini apabila mereka akan memulai mengerjakan suluk. Suluk ini ialah metode pembersihan ala tasawuf, yang pada intinya beliau membantah kesesatan thariqat Naqsabandiyah. Setelah itu beliau menyatakan pendapat-pendapat yang lain yang berkenaan dengan masalah khilafiyah di zaman hebat pertentangan kaum muda dan kaum tua, itulah tahun 1908 atau 1325 Hijriah. Lahir putranya yang bernama Abdul Malik, yaitu Buya Hamka. Dan seketika gerakan kaum muda itu memberikan majalah. Dan seketika gerakan kaum muda itu menerbitkan majalah Al-Munir pada bulan April tahun 1911 Masehi. Abdul Malik yang kemudian dikenal sebagai Hamka berusia 3 tahun. Sebab itu maka sejak kecilnya ia telah mendengar perdebatan-perdebatan yang sengit antara kaum muda dengan kaum tua tentang faham-faham agama. Pada tahun 1918, yaitu setelah Malik berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan pondok pesantren di Padang Panjang dengan nama Sumatera Tualib. Bersamaan dengan permulaan pertumbuhan pesantren itu, Abdul Malik alias Hamka menyaksikan kegiatan ayahnya di dalam menyebarkan faham dan keyakinannya, yaitu manhaj salaf. Pada tahun 1922 dia pun melihat bagaimana sambutan ayahnya tentang kedatangan gurunya dan sahabatnya Syekh Thohir Jalaluddin Al-Azhari dari Malaya. Akhir tahun 1922 itu pula mulai datangnya pergerakan komunis ke Minangkabau, dipelopori oleh H.D.T. Batuah dan Natar Zainuddin. Dua orang tokoh komunis ini yang pertama kali membawa faham di Sumatera Barat. Datuk Batuah adalah bekas guru utama dari Sumatera Tualib, tetapi pada tahun 1923 kedua pemimpin itu diasingkan Belanda ke Indonesia Timur. Yang satu ke Kalabahi dan yang satu lagi ke Kefanunu. Kemudian dipindahkan ke Digoel. Akhir tahun 1924 dalam usia 16 tahun, Hamka berangkat ke tanah Jawa, langsung ke Yogyakarta. Di sanalah dia berkenalan dengan dan belajar pergerakan Islam modern kepada Haji Omar Syahid Cokro Aminoto,
Ki Bagus Hadikusumo, RM Surjo Pranoto, dan Haji Fakhrudin. Yang kesemua beliau-beliau itu mengadakan kursus-kursus pergerakan di Gedung Abdi Darmo di Paku Alam, Yogyakarta. Di sanalah dia dapat mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Syarikat Islam Hindia Timur dan gerakan sosial Muhammadiyah. Setelah beberapa waktu lamanya di Jogja, dia pun berangkat menuju Pekalongan, menemui gurunya dan suami kakaknya, A.R. Sultan Mansur. Ketika itu beliau ini menjadi ketua Forziter Muhammadiyah cabang Pekalongan. Di sana berkenalan dengan Citro Suwarno, Mas Ranu Wiharjo, Mas Usmar Pujutomo, dan mendengar nama tetapi belum berkenalan seorang pemuda yang bernama Muhammad Roem. Juli tahun 1925 barulah dia kembali ke Padang Panjang dan turut mendirikan Tabligh Muhammadiyah di rumah ayahnya di Gatangan, Padang Panjang. Pada akhir tahun 1925 itu juga A.R. Sultan Mansur kembali ke Sumatera Barat dan menjadi mubaligh dan penyebar Muhammadiyah dalam daerah itu. Sejak tahun 1925 itu, Hamka telah menjadi pengiring A.R. Sultan Mansur dalam kegiatan Muhammadiyah. Februari tahun 1927, Hamka berangkat ke Mekah dan Juli 1927 dia pulang ke Medan. Dia sempat mukim di Mekah selama 6 bulan, bekerja pada sebuah percetakan dan setelah itu baru dia pulang. Dan pada akhir tahun 1927 itu, A.R. Sultan Mansur singgah di Medan ketika pulang dari Loksmawe membangun Muhammadiyah di Aceh. Beliau singgah di Medan dan membawa Hamka pulang ke kampung yang waktu itu menjadi guru agama di sebuah perkebunan. Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo turut dihadiri oleh Hamka dan pulang dari sana 1928 dia turut membangun pimpinan Muhammadiyah di Padang Panjang. Sejak menjadi ketua bagian Taman Pustaka dan ketua tabligh sampai menjadi ketua cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Pada 5 April 1929, dia kawin dengan Siti Roham, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Dia sendiri baru usia 21 tahun dan istrinya 15 tahun. Kemudian dia pun aktif sebagai pengurus Muhammadiyah cabang Padang Panjang menghadapi Kongres Muhammadiyah ke-19 di Minangkabau. Tahun 1930 dia diutus oleh cabang Muhammadiyah Padang Panjang mendirikan Muhammadiyah di Bengkalis. Dari sana langsung menghadiri Kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta pada tahun 1930. Akhir tahun 1931, dia diutus oleh pengurus besar Muhammadiyah Yogyakarta ke Makassar menjadi mubaligh Muhammadiyah. Dalam tugas khusus menggerakkan semangat menyambut Kongres Muhammadiyah ke-21 Mei 1932 ke Makassar. 1933 menghadiri Kongres Muhammadiyah di Semarang. Tahun 1934 kembali ke Padang Panjang dan turut bersama ayahnya dan gurunya A.R. Sultan Mansur dari wakil PB Haji Mukhtar menghadiri konferensi daerah di Sobolga. Dan sejak itu pula tetap menjadi anggota Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah sampai pindahnya ke Medan. 22 Januari 1936 pindah ke Medan memimpin majalah Pedoman Masyarakat dan mencampungkan diri dalam gerakan Muhammadiyah Sumatera Timur. Kongres seperempat abad di Betawi turut dihadirinya sebagai utusan dari Medan. Sejak Haji Muhammad Said Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur meninggal dunia, Hamkalah yang terpilih jadi pimpinan Muhammadiyah Sumatera Timur sampai Jepang masuk 1942. Baru meletakkan jabatan pada Desember 1945
langsung pindah ke Sumatera Barat. Mulai Mei 1946 dipilih oleh Konferensi Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat, menggantikan kedudukan SY Sultan Mangkuto yang telah diangkat menjadi Bupati RI di Solok. Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat ini dipegangnya sampai penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Turut mengadakan pembangunan Muhammadiyah kembali pada Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950, dan untuk selanjutnya turut menyusun anggaran dasar Muhammadiyah yang baru dan membuat rumusan, yaitu kepribadian Muhammadiyah. Maka pada Kongres Muhammadiyan ke-32 di Purwokerto 1953, dia terpilih menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka tiap-tiap diterimanya pencalonan pada kongres-kongres sesudah Purwokerto itu Palembang, Yogyakarta, Makassar, dan Padang. Selalu dia dicalonkan untuk duduk tetap dalam pimpinan pusat Muhammadiyah. Tetapi oleh karena mengingat kesanggupan sudah berkurang, maka mulai kongres di Makassar tahun 1971, Hamka memohon agar kalau ada lagi yang mencalonkan namanya, dia tidak bersedia lagi buat duduk jadi anggota pusat pimpinan Muhammadiyah karena kesehatan yang sudah berkurang. Sejak Kongres Makassar tahun 1971 itu, beliau telah ditetapkan menjadi penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan setelah Kongres di Padang pada tahun 1975 sampai akhir hayatnya tetap menjadi penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah. Tahun kelahirannya yang merupakan masa-masa permulaan bangkitnya gerakan kaum muda di Minangkabau yang dipelopori oleh ayahnya, kemudian keikutsertaannya dalam organisasi Muhammadiyah sejak dari tingkat yang paling bawah dan umur yang masih sangat muda sampai hari tuanya adalah merupakan faktor utama yang membentuk pribadinya. Di samping aktifnya pada Muhammadiyah, setelah terjadinya persetujuan Romroyen Statement dan gencatan senjata Indonesia Belanda, berangkat ke Jakarta yang kemudian diikuti oleh keluarganya, istrinya, dan 7 orang anaknya. Tahun 1950, Hamka rahimahullah memulai karir sebagai pegawai Kementerian Agama yang pada waktu itu menterinya Kiai Haji Wahid Hasyim. Dalam tugas sebagai pegawai negeri golongan F itu diserahi tugas mengajar di beberapa perguruan tinggi Islam. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Peta AIN Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padang Panjang, Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Universitas Islam Sumatera Utara. Pada tahun 1950 itu pula beliau menunaikan rukun haji kedua kalinya sebagai anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dengan kapal Kota Baru milik KPM. Selesai menunaikan rukun haji, mengadakan lawatan ke beberapa negara Arab atas biaya dari penerbit Gapura. Kemudian mengarang kisah lawatan itu menjadi beberapa buku yang diterbitkan oleh penerbit itu. Buku-buku itu ialah Mandi Cahaya di Tanah Suci, di Lembah Sungai Nil, di Tepi Sungai Dajlah. Inilah pengalaman pertamanya mengadakan lawatan ke luar negeri. Dan dalam kesempatan itulah dia bertemu dengan pengarang-pengarang Mesir yang telah lama dikenalnya lewat karya-karya mereka. Antara lain Toha Hussein, Fikr Abadah, dan bertemu pula dengan mufti Palestina yaitu Amin Al-Husain rahimahullah. Lawatan itu dikatakannya sebagai menambah luasnya cakrawala pandangannya. Pada tahun 1952, beliau mendapat undangan dari State Department atau Departemen Luar Negeri Amerika mengadakan kunjungan ke negara itu selama 4 bulan. Perjalanan ke Amerika itu melalui Eropa dan pulangnya lewat Australia. Kunjungan ini merupakan perkenalannya yang pertama dengan dunia barat. Dari lawatan itu dia mengarang buku
bulan di Amerika. Setelah pemilihan umum pertama tahun 1955, Hamka rahimahullah dicalonkan jadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan Masyumi, Jawa Tengah. Tetapi dia telah menyatakan tidak bersedia untuk duduk dan menyediakan dirinya dipilih hanya sebagai mengumpulkan suara saja. Tetapi sedang dia berada di Makassar menjadi dosen terbang di Universitas Muslim Indonesia. Pusat pimpinan Muhammadiyah telah meminta dengan sangat agar dia menerima langsung jadi anggota DPR. Penandatanganan telegram itu ialah Ketua Umum Muhammadiyah dan gurunya sendiri, A.R. Sultan Mansur. Demi karena tunduk pada guru dan kesadaran berorganisasi dalam Muhammadiyah, dia menerima sebagai anggota konstituante, sebab Muhammadiyah di waktu itu adalah anggota istimewa dari Masyumi. Pada tahun 1958, turut sebagai anggota delegasi Indonesia menghadiri simposium Islam di Lahore bersama Profesor Hasbi Asy-Siddiqi dan Kiai Haji Anwar Musadat rahimahullah. Setelah itu meneruskan perjalanan ke Mesir. Dalam satu pertemuan dengan pemuka-pemuka Islam di Mesir, Hamka rahimahullah menguraikan tentang kebangkitan gerakan-gerakan Islam modern, Sumatera Tawalib, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis di Indonesia awal abad ke-20. Pidato itu dianggap sebagai promosi mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam ijazah tertera istilah Arabnya Ustadz Fakriyah. Beliau rahimahullah menceritakan pada penulis bahwa dari Mesir dia pergi ke Mekah melakukan umroh bertepatan dengan tanggal 17 Februari 1958, yaitu hari lahirnya yang ke-50 tahun. Waktu itu dia berdoa di bawah lindungan Ka'bah agar sisa umurnya bermanfaat bagi meneruskan cita-cita yang telah dirintis oleh ayahandanya melalui Sumatera Tawalib dan organisasi Muhammadiyah yang dimasukinya. Selagi berada di tanah suci itu, terjadilah pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Dia mendengar berita bahwa Pasaman dibom oleh tentara dari pusat. Peristiwa pemberontakan di Sumatera Barat itu menyebabkan dia mempersingkat lawatannya. Dalam sidang konstituante di Bandung, dia berpidato menolak gagasan Presiden Soekarno hendak menerapkan demokrasi terpimpin. Setelah Dewan Konstituante dibubarkan pada Juli 1959 dan dibubarkan pula Partai Masyumi oleh Soekarno tahun 1960, Hamka memusatkan kegiatannya pada dakwah Islamiyah dan memimpin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang terletak di depan rumahnya sambil terus duduk dalam pusat pimpinan Muhammadiyah atas pilihan muktamar. Juli 1959 menerbitkan majalah tengah bulanan Panji Masyarakat bersama Kiai Haji Fakih Usman yang isinya menitik beratkan soal-soal kebudayaan dan pengetahuan Islam. Panji Masyarakat dibredel oleh Soekarno tanggal 17 Agustus 1960 karena majalah itu memuat karangan Dr. Muhammad Hatta yang terkenal Demokrasi Kita, di mana Hatta mengkritik dengan tajam konsepsi demokrasi terpimpin dan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Soekarno. Tahun 1959 itu pula Hamka rahimahullah berhenti sebagai pegawai negeri, mematuhi peraturan yang dikeluarkan rezim Soekarno yang tidak memperkenankan pegawai golongan F merangkap sebagai anggota salah satu partai, apalagi Partai Masyumi yang dibubarkan pada tahun 1960. Tahun 1962 beliau rahimahullah menerbitkan majalah Gema Islam yang dipimpin oleh Letjen Sudirman dan Brigjen Mukhlas Rawi sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat yang dibredel oleh Soekarno. Tahun 1964 beliau rahimahullah ditangkap
dengan tuduhan melanggar Perpres anti subversif, yaitu fitnah yang telah direncanakan oleh komunis kepada Buya Hamka rahimahullah. Kemudian dibebaskan setelah berakhirnya kekuasaan Orde Lama Soekarno tahun 1966. Tahun 1967 setelah tegaknya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, majalah Panji Masyarakat kembali diterbitkan dan Hamka rahimahullah menjadi pemimpin umumnya sampai akhir hayatnya dalam kedudukan sebagai pemimpin umum majalah itu yang berkembang pesat mencapai oplah 50.000 terbit 3 kali sebulan. Dalam majalah yang diterbitkannya, haluan yang tetap dipertahankannya ialah ajaran tajdid, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh dan menolak taklid buta. Yang dibawa oleh perguruan Tawalib dan Muhammadiyah, meskipun secara formil hal itu tidak dinyatakan dengan terang-terangan. Tahun 1975, ketika beliau rahimahullah diminta menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Hamka rahimahullah lebih dahulu berkonsultasi dengan pusat pimpinan Muhammadiyah. Sewaktu meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Ulama pada bulan Mei 1981 dan sampai akhir hayatnya tetap dalam kedudukan sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah. Demikianlah selintas latar belakang cita-cita dan perjuangan Hamka yang ditulis oleh Rusdi Hamka, yaitu masih saudaranya ini. Buku ini telah turut dalam usaha penerbitan majalah Panji Masyarakat tahun 1959 sampai sekarang bersama kawan-kawan yang lebih muda melanjutkan perjuangan itu. Keterangannya sampai di sini penjelasan biografi ringkas Profesor Dr. Hamka yang ditulis langsung oleh salah seorang putra Buya Hamka rahimahullah, yakni Bapak Haji Rusdi Hamka rahimahullah, di dalam bukunya Pribadi dan Martabat Buya Profesor Dr. Hamka halaman 1 sampai 7 yang diterbitkan oleh Pustaka Panjimas. Sifat-sifatnya Buya Hamka. Buya Hamka rahimahullah adalah seorang yang berparas enak dipandang, berkulit sawo matang, berperawakan sedang, dan berwibawa serta murah senyum. Dikenal dengan kedermawaannya, kebaikan niat, keikhlasannya, toleransinya, ketegasan, dan kelembutannya. Buya Hamka rahimahullah juga seorang kutu buku dan sangat produktif dalam menulis, baik untuk membuat sebuah buku ataupun artikel di berbagai majalah pada zamannya. Pertumbuhannya Buya Hamka. Ketika Buya Hamka rahimahullah masih kecil hingga masa remajanya, beliau sudah banyak belajar agama dengan ayahandanya, yaitu Syekh Haji Abdul Karim Amrullah rahimahullah, murid kesayangan dari ulama besar, imam dan khatib di Mekah, tepatnya di Masjidil Haram, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah, yang juga sama-sama berasal dari Sumatera Barat. Guru-gurunya Buya Hamka. Di antara guru-guru Buya Hamka rahimahullah yang terkenal baik secara langsung maupun tidak langsung adalah Syekh Haji Abdul Karim Amrullah, kemudian Syekh Abdullah Ahmad, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Syarkati, Syekh Ahmad Hasan, Buya A.R. Sultan Mansur, kemudian Kiai Haji Agus Salim, kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan masih banyak lagi. Demikianlah kisah singkat dari biografi Buya Hamka. Episode berikutnya saya akan membacakan pujian-pujiannya para ahli ilmu dan tokoh Islam kepada Buya Hamka rahimahullah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang bersumber dari anaknya Buya Hamka dalam penulisan biografinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.